Anna memandang rumah tua yang terletak di ujung jalan desa Gria Sungkawa dengan perasaan campur aduk. Rumah itu, meski sudah lama tak dihuni, masih terlihat kokoh dan penuh keanggunan, meski dengan segala keusangannya. Pintu kayu yang sudah memudar warna catnya dan jendela-jendela besar yang tampaknya tak pernah dibuka selama bertahun-tahun memberikan kesan sepi dan misterius. Namun, bagi Anna, tempat ini adalah awal baru. Ia dan suaminya, Dito, baru saja memutuskan untuk memulai hidup baru di desa ini, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar yang penuh stres dan kekosongan. Gria Sungkawa adalah desa kecil yang terletak jauh dari pusat kota, dikelilingi oleh hutan lebat yang tampaknya menyembunyikan banyak rahasia. Tidak banyak orang yang tinggal di sini, dan sebagian besar yang ada adalah orang tua yang sudah menetap selama beberapa generasi. Desa ini terkenal akan kedamaiannya. Namun tak jarang cerita-cerita misteri muncul dari mulut warga yang lebih tua. Kabarnya, desa ini memiliki sejarah yang kelam, penuh dengan kisah-kisah tentang kejadian-kejadian aneh dan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Namun, meskipun kisah-kisah itu sudah sering diceritakan, Anna dan Dito tidak merasa terganggu. Mereka justru tertarik dengan ketenangan yang ditawarkan desa itu. "Ini akan jadi awal yang baik, sayang," kata Dito sambil tersenyum. Meskipun raut wajahnya terlihat sedikit tegang. "Kita akan punya banyak waktu untuk diri kita sendiri di sini, jauh dari semua kekacauan kota." Anna tersenyum kecil, meskipun perasaan ragu tetap menggelayuti hatinya. Ia tahu, keputusan ini bukanlah hal yang mudah, apalagi meninggalkan kehidupan yang sudah mereka bangun selama bertahun-tahun. Namun, ia merasa bahwa perubahan ini diperlukan. Mereka telah mengalami banyak hal yang mengecewakan di kota, dari pekerjaan yang tidak memuaskan hingga kehidupan sosial yang terasa semakin kosong. Saat mereka melangkah ke dalam rumah, aroma kayu dan debu menyambut mereka. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, namun sepertinya tak ada kerusakan yang serius. Lantai kayu yang berderit, dinding yang retak di beberapa tempat, dan langit-langit yang tinggi memberi kesan kuno yang menenangkan. Mereka segera mulai membersihkan dan merapikan rumah tersebut. Beberapa barang-barang bekas dari pemilik sebelumnya masih tergeletak di sudut-sudut ruangan. Namun Dito merasa itu bukan masalah besar. "Ini akan menjadi rumah kita," kata Dito sambil memandang sekeliling dengan tatapan penuh harapan. Malam pertama mereka di rumah itu terasa lebih panjang dari yang diharapkan. Setelah makan malam yang sederhana dan berbincang-bincang untuk merencanakan apa yang akan mereka lakukan esok hari, Anna merasa sedikit lelah dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Dito, meskipun terlihat lelah, masih melanjutkan pekerjaannya di ruang kerja kecil di bagian belakang rumah. Namun, ketika tengah malam tiba, Anna terbangun. Ia merasa tidak nyaman. Tubuhnya berkeringat meskipun udara di dalam kamar terasa dingin. Seperti ada sesuatu yang mengganggu tidurnya, meskipun ia tidak bisa mengidentifikasi apa itu. Suara langkah kaki terdengar jelas dari arah lorong. Langkah itu berat dan teratur, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di sekitar rumah. Anna menegakkan tubuhnya dan mengamati sekeliling dengan waspada. Tidak ada yang tampak aneh, namun suara itu tetap ada. Semakin lama, semakin jelas. Langkah-langkah itu semakin mendekat. Anna merasa jantungnya berdebar cepat. Ia menoleh ke arah Dito yang masih tidur nyenyak di sampingnya. "Dito," bisiknya pelan, namun suaminya tetap tidak bergerak. Ia merasa aneh, karena biasanya Dito cukup sensitif terhadap suara-suara di sekitar mereka, tapi kali ini ia tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Dengan hati-hati, Anna bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Langkah kakinya terdengar seperti gemericik di lantai kayu yang tua. Suara langkah itu semakin keras, semakin dekat. Ketika Anna membuka pintu kamar tidur mereka, tak ada siapapun di luar. Lorong itu gelap dan kosong. Hanya ada suara angin yang berdesir melalui celah-celah di dinding. Namun, perasaan gelisahnya semakin menjadi-jadi. Anna merasa tubuhnya mulai dingin. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan yang melingkupi rumah tersebut. Tak ada apapun yang tampak jelas. Namun hatinya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai. Ia kembali menutup pintu dengan perlahan dan bergegas kembali ke tempat tidur. Ketika ia mencoba untuk tidur lagi, suara langkah kaki itu tiba-tiba menghilang,
dan yang tersisa hanya rasa cemas yang menghinggapi. Namun, sepertinya itu bukan akhir dari ketegangan malam itu. Beberapa saat kemudian, suara lain terdengar, seperti suara gesekan kayu. Anna bangkit lagi, kali ini lebih cepat, dan melihat ke jendela yang terletak di sisi kamar. Meskipun di luar tampak gelap gulita, suara gesekan itu terdengar seperti ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat di luar rumah. Ia berlari menuju jendela dan membuka tirainya, hanya untuk melihat ketidakjelasan di kegelapan malam. Hanya ada angin yang berhembus pelan, menumbangkan beberapa daun dari pohon-pohon besar di sekitar rumah. Namun, untuk beberapa detik, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menatapnya dari luar. Rasa takut mulai menyelimutinya, tetapi ia mencoba untuk menenangkan diri. Ia memutuskan untuk kembali tidur, meskipun matanya terasa berat dan gelisah. Tak lama setelah itu, akhirnya Anna terlelap, meskipun ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya sepanjang malam. Pagi berikutnya, Anna terbangun dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Udara terasa segar, dan sinar matahari yang masuk melalui jendela memberikan kehangatan yang nyaman. Dito tampak sudah bangun lebih dulu, sedang menikmati secangkir kopi di ruang tamu. "Selamat pagi, sayang," ucap Dito sambil tersenyum padanya. "Semoga tidurmu nyenyak." Anna hanya tersenyum kecil, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang masih menyelimutinya. "Pagi," jawabnya pelan. "Tidurku sedikit terganggu tadi malam." Dito hanya mengangguk. "Pasti karena rumah ini baru bagi kita. Butuh waktu untuk beradaptasi," katanya sambil menatap ruang tamu yang penuh dengan barang-barang yang baru mereka susun. "Tapi kita akan merasa lebih baik setelah beberapa hari." Namun, meskipun Dito berusaha menenangkan Anna, ia merasa ada yang tidak beres dengan rumah ini. Sesuatu yang tak kasat mata mengganggu ketenangannya. Malam pertama mereka telah berlalu, namun rasa gelisah itu tetap ada. Anna tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang ia tahu pasti, rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Dan malam-malam berikutnya, ketegangan yang ia rasakan hanya akan semakin meningkat, membawa mereka pada kebenaran yang jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Hari-hari pertama di rumah tua itu berlalu dengan cepat. Meskipun Anna merasa tidak pernah benar-benar tenang, ada sesuatu yang selalu mengganggunya, seperti bayang-bayang yang mengintai di setiap sudut rumah. Malam-malam yang penuh ketegangan dan keheningan yang mencekam membuat tidur menjadi sulit. Setiap kali ia terbangun tengah malam, ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar di sekitar rumah itu. Suara-suara aneh, langkah kaki, desiran angin yang berubah menjadi bisikan, dan terkadang, suara jeritan yang terdengar samar-samar dari kejauhan, selalu mengisi malam-malam mereka. Namun, meskipun demikian, Anna berusaha untuk tetap tenang dan membiarkan perasaan cemas itu mereda. Dito, yang lebih rasional, selalu meyakinkannya bahwa semua itu hanya efek dari pindah ke tempat baru. Mereka berdua mencoba untuk beradaptasi dengan kehidupan baru mereka, membenahi rumah, dan mulai menanam kebun di halaman belakang. Namun, suatu pagi yang cerah, sebuah kejadian mengerikan mengguncang kedamaian yang mereka rasakan. Berita tentang kematian seorang warga desa, Pak Surya, menyebar dengan cepat. Pak Surya adalah seorang petani yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Ia ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang sangat mengerikan, terbelah dan terkoyak seperti dimangsa oleh makhluk buas. Tubuhnya tergeletak di tengah kebun jagung, dikelilingi oleh jejak-jejak darah yang membekas di tanah. Dito segera mendengar kabar itu dari salah satu tetangga yang datang ke rumah mereka. Wajahnya pucat, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ini tidak bisa terjadi," kata Dito dengan suara bergetar, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Pak Surya adalah orang baik, kenapa ada orang yang ingin membunuhnya seperti itu?" Anna merasa sangat cemas. Tapi kenapa tubuhnya bisa terluka seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan suara gemetar. Dito mencoba menenangkan Anna dan berkata, "Kita harus pergi ke rumah Pak Surya dan melihat sendiri. Mungkin ada penjelasan yang rasional untuk semua ini." Ketika mereka sampai di rumah Pak Surya,
Mereka melihat sekelompok warga desa sudah berkumpul di sekitar kebun jagung. Polisi setempat tampak kebingungan, belum tahu harus berkata apa. Semua orang tampak terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa tubuh Pak Surya bisa menjadi begitu mengenaskan. Laporan sementara dari pihak berwenang menunjukkan bahwa tubuh Pak Surya terkoyak dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Luka-luka itu tampaknya tidak dibuat oleh senjata tajam, tetapi lebih seperti bekas cakaran atau gigitan dari sesuatu yang sangat kuat dan besar. Ini bukan kerja manusia, kata salah seorang polisi, kepala desa Pak Gunawan, dengan nada serius. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Ana merasa mual ketika melihat tubuh Pak Surya yang terbaring di tanah. Warga yang datang hanya bisa diam. Beberapa tampak takut dan ragu-ragu untuk mendekat. Suasana yang semula tenang kini berubah menjadi penuh kecemasan. Saat mereka kembali ke rumah, Ana merasa perasaan takutnya semakin kuat. Semua yang mereka alami di rumah tua itu, semua suara-suara aneh dan ketegangan yang terus mengganggu mereka, kini seolah memiliki penjelasan yang lebih gelap. Pembunuhan yang mengerikan ini tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan. Ada sesuatu yang tidak manusiawi yang bekerja di balik kejadian-kejadian ini. Malam itu, Ana terbangun lagi dengan rasa cemas yang semakin menguasainya. Seperti malam-malam sebelumnya, ia merasa gelisah. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, lebih keras, dan kali ini tidak hanya dari lorong, tetapi juga terdengar dari lantai atas. Ana menatap jam di samping tempat tidurnya. Sudah tengah malam. Dito masih tertidur dengan lelap di sampingnya, tak merasakan apa-apa. Ana merasa tubuhnya kaku. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, menunggu untuk melompat dan menyerangnya. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju lorong. Suara itu semakin dekat, semakin keras, seperti langkah-langkah yang semakin mendekat. "Siapa itu?" tanya Ana dengan suara bergetar. Meskipun ia tahu tidak ada yang akan menjawab. Ketika ia tiba di ujung lorong, ia terhenti. Di depan pintu kamar tidur, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Bayangan gelap muncul dari balik pintu, berbentuk seperti sosok manusia, namun tubuhnya kabur dan tidak jelas. Mata merah menyala terlihat memancar dari dalam bayangan itu. Ana merasa tubuhnya terhimpit, seolah-olah tidak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat. Langkah-langkahnya berat dan penuh ancaman. Dengan penuh keberanian, Ana melangkah mundur dan berlari kembali ke kamar tidur. Ketika ia membalikan badan dan menutup pintu dengan cepat, suara langkah kaki itu berhenti seketika. Keheningan mencekam kembali mengisi ruangan. Ana hanya bisa terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Namun, malam itu tidak berakhir dengan tenang. Dalam kegelapan, Ana mendengar suara bisikan yang semakin mendekat. "Jangan biarkan mereka datang lagi." Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam dirinya, namun begitu jelas, seolah-olah ada sesuatu yang mengucapkannya dengan suara yang penuh ancaman. Esoknya, saat mereka pergi ke kantor kepala desa untuk melaporkan kejadian itu, mereka mendengar berita yang lebih mengerikan lagi. Seorang wanita tua, yang dikenal sebagai Nenek Sulastri, meninggal dalam keadaan yang serupa dengan Pak Surya. Tubuhnya ditemukan terkoyak dan terbelah di kebun belakang rumahnya. Tubuhnya ditemukan oleh anak cucunya, yang langsung melapor ke polisi. Warga desa kini mulai merasa ketakutan. Pembunuhan yang kejam ini semakin banyak, dan setiap kali korban ditemukan, tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang tak bisa dijelaskan. Semakin banyak orang yang hilang, dan semakin banyak arwah yang tampaknya mengganggu rumah-rumah di sekitar desa. Ana dan Dito yang terkejut dengan semua ini mulai merasa bahwa rumah mereka bukan sekadar rumah biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya yang bersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang ingin menghancurkan mereka dan semua orang di sekitar mereka. Ketika malam tiba, Ana kembali terbangun. Kali ini dengan perasaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Namun kali ini, ia tahu bahwa bukan hanya suara langkah kaki yang mendekat. Ada sesuatu yang lebih jahat,
lebih gelap, yang siap untuk membalas dendam. Dan Anna merasa bahwa ia dan Dito mungkin sudah terperangkap dalam sesuatu yang tak akan bisa mereka lari darinya. Seminggu berlalu setelah kejadian-kejadian mengerikan yang melanda desa Gria Sungkawa. Warga semakin cemas. Tidak ada yang merasa aman lagi. Setiap malam, suara-suara aneh kembali menghantui rumah-rumah di sekitar desa, langkah-langkah berat, desiran angin yang terdengar seperti bisikan, dan kadang-kadang, jeritan yang mengerikan. Beberapa warga mulai pindah, takut bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Namun, Anna dan Dito tetap bertahan, meskipun ketakutan menggerogoti mereka setiap hari. Malam itu, setelah mendengar kabar kematian Nenek Sulastri, Anna merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia tidak bisa tidur. Angin malam yang dingin mengalir melalui celah-celah jendela rumah, dan ia merasakan getaran aneh yang mulai menghantui setiap sudut rumah mereka. Setiap suara yang terdengar di malam hari membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ada ketakutan yang lebih mendalam daripada sebelumnya, seolah-olah makhluk-makhluk yang tak tampak sedang mengintai mereka, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Anna mencoba untuk menghubungi beberapa tetangganya, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka semua sudah terkunci di dalam rumah masing-masing, takut akan apa yang ada di luar. Bahkan, beberapa dari mereka mulai berbicara tentang meninggalkan desa sama sekali, meskipun itu berarti meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki. Namun, bagi Anna, melarikan diri bukanlah pilihan. Ia merasa bahwa ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, dan mengapa makhluk-makhluk itu begitu haus akan darah. Malam itu, saat jam menunjukkan pukul 1, Anna terbangun mendengar suara bisikan yang datang dari luar kamar. Bisikan itu terdengar begitu jelas, meskipun suaranya sangat lembut, seolah-olah berbicara langsung di telinganya. Anna, kamu tidak bisa lari. Suara itu berbisik, penuh dengan ancaman dan penderitaan. Anna terkejut dan menatap sekeliling, tetapi tidak ada yang terlihat. Dito, seperti biasanya, masih tertidur di sampingnya, tidak menyadari apapun yang terjadi. Dengan gemetar, Anna berdiri dan berjalan pelan menuju pintu. Ia tahu bahwa suara itu datang dari dalam rumah, bukan dari luar. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati lorong yang gelap dan sunyi. Langkah kaki yang berat yang biasanya terdengar tidak ada lagi. Namun, perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menunggunya masih menggerogoti jantungnya. Anna melangkah perlahan, mencoba untuk tidak membuat suara. Di ujung lorong, ada sebuah pintu yang sedikit terbuka, pintu ke ruang tamu yang selama ini mereka hindari. Meskipun tidak ada alasan yang jelas, Anna merasa bahwa ruangan itu menyimpan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin bisa memberi penjelasan tentang semua kejadian mengerikan yang telah terjadi. Ketika ia memasuki ruang tamu, lampu di ruang itu tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang terlihat sangat tua, dengan bingkai emas yang mulai berkarat. Anna merasa jantungnya semakin berdebar. Cermin itu seolah memancarkan energi yang tidak wajar, dan saat ia mendekat, ia merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di dalam cermin. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun tubuhnya kabur dan tidak jelas. Matanya menyala merah, dan mulutnya mengeluarkan suara serak yang seperti tercekik. Mereka akan datang, Anna, suara itu bergema. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Anna mundur beberapa langkah, terjatuh ke lantai dengan gemetar. Namun, bayangan itu semakin mendekat, dan seolah-olah cermin itu mulai menghisap cahaya, membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi semakin gelap. Anna merasa terjebak. Seolah-olah cermin itu menjadi gerbang ke dunia lain, dunia yang dihuni oleh arwah-arwah yang sudah lama mati, dan kini bangkit untuk membalas dendam. Saat itu, suara teriakan keras terdengar di belakang Anna. Ia berbalik dan melihat Dito yang terbangun, berdiri di pintu dengan ekspresi bingung. Anna, apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini? Tanyanya, suaranya terdengar penuh ketakutan. Jangan dekat-dekat. Anna berteriak, berusaha memperingatkan Dito, namun sudah terlambat. Bayangan hitam itu melesat keluar dari cermin, membentuk sosok yang lebih besar dan gelap.
Dito tidak sempat menghindar, dan tubuhnya seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan yang datang dari bayangan itu. Anna berlari ke arah Dito, berusaha menariknya keluar, tetapi ia hanya bisa merasakan udara dingin yang semakin menggulung tubuh mereka berdua. Di sekitar mereka, ruangan itu berubah. Dinding-dindingnya tampak memudar dan bergoyang, seolah-olah ada dunia lain yang sedang memasuki dunia mereka. Suara langkah kaki, jeritan, dan bisikan-bisikan semakin keras, menambah ketegangan yang ada. Tiba-tiba, segala sesuatu terdiam. Bayangan hitam itu menghilang, dan Anna menemukan dirinya berada di ruang yang gelap, dengan hanya satu cahaya redup dari lampu minyak yang nyala di sudut ruangan. Dito, yang tadinya berada di sampingnya, kini tergeletak di lantai dengan tubuh yang kaku, seolah-olah tidak lagi hidup. Matanya terbelalak, dan dari mulutnya mengalir darah yang gelap. Anna, dengan tubuh gemetar, mencoba untuk mengangkat Dito, namun saat tangannya menyentuh tubuhnya, Dito tiba-tiba membuka matanya dan menatap Anna dengan tatapan kosong. "Mereka datang, Anna. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka akan menghancurkan kita semua," kata Dito dengan suara yang tidak lagi seperti dirinya. Anna terkejut dan mundur beberapa langkah. "Dito, apa yang terjadi padamu?" tanyanya. Namun Dito hanya tersenyum dengan senyum yang penuh dengan penderitaan. "Sudah terlambat, Anna," jawabnya pelan. "Mereka sudah menguasai tubuhku. Aku bukan lagi Dito yang kamu kenal." Anna merasa tubuhnya lumpuh. Arwah-arwah itu, yang dulu hanya terdengar melalui bisikan atau suara langkah kaki, kini tampak nyata. Mereka telah menguasai tubuh Dito, dan Anna merasa bahwa ia berada di ujung jurang yang sangat dalam. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi cara untuk lari. Dito, atau lebih tepatnya arwah yang menguasai tubuhnya, berdiri dan berjalan mendekati Anna. Mereka datang untuk membalas dendam, Anna. Semua yang mati di sini akan bangkit, dan mereka akan menghancurkan semua orang yang tinggal di desa ini, termasuk kamu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Anna tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan untuk hidup, tetapi juga untuk menyelamatkan jiwanya sendiri. Sebelum segala sesuatu menjadi terlalu terlambat, ia harus mencari cara untuk mengusir arwah-arwah ini, atau selamanya menjadi bagian dari mereka yang membalas dendam. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Desa Gria Sungkawa yang dulu tenang kini menjadi tempat yang penuh dengan rasa takut dan keputusasaan. Warga yang tersisa hidup dalam ketakutan, dan setiap malam menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Anna, yang kini hampir tidak mengenali lagi dunia di sekitarnya, merasa terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Dito, yang kini telah sepenuhnya dikuasai oleh arwah, tidak lagi tampak seperti suaminya yang dulu. Matanya kosong, tidak ada lagi senyuman yang menenangkan seperti sebelumnya. Ia menjadi sosok yang menakutkan, penuh dengan kebencian dan amarah yang tidak bisa dimengerti. Setiap kali Anna mencoba untuk berbicara dengannya, Dito hanya akan memandangnya dengan tatapan dingin dan berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri, Anna. Mereka akan menghancurkan kita." Anna merasa bahwa waktu semakin sempit. Tidak ada lagi jalan keluar yang jelas, dan semakin banyak korban jatuh di sekitar desa. Setiap malam pertama setelah pembunuhan baru, arwah-arwah itu bangkit, menyebarkan teror yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Anna tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini, adalah dengan mengungkap kebenaran di balik semua kejadian ini, dan mencari cara untuk menghentikan kutukan yang menguasai desa tersebut. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan hujan turun deras, Anna memutuskan untuk kembali ke rumah tua mereka, tempat semuanya dimulai. Meskipun ia merasa takut, ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk mencari jawaban. Ia merasakan kehadiran arwah-arwah itu semakin mendekat, semakin kuat, dan ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka selain dirinya sendiri. Dengan langkah yang pasti, meskipun gemetar, Anna memasuki rumah tua itu sekali lagi. Semua terasa gelap dan sunyi. Lorong-lorong yang pernah dilalui terasa semakin panjang, dan setiap ruangan yang ia masuki seolah mengingatkannya pada kengerian yang terjadi. Namun, ia tidak bisa mundur.
Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara mengakhiri teror ini. Di ruang tamu, tempat cermin besar yang sempat menghantui pikirannya, Anna menemukan sesuatu yang baru. Sebuah buku tua tergeletak di atas meja, tertutup debu tebal. Anna membuka buku itu dengan tangan yang gemetar. Halaman-halaman yang usang menceritakan kisah yang mengerikan, sejarah rumah ini dan desa Gria Sungkawa yang penuh dengan rahasia gelap. Ternyata, rumah ini dibangun di atas tanah yang penuh darah. Raden Sungkawa, tuan tanah yang membangun rumah ini, bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang pria yang sangat kaya dan berkuasa, namun juga dikenal sangat kejam. Ia memiliki kebiasaan untuk membunuh dan mengorbankan orang-orang yang dianggapnya musuh, bahkan melakukan ritual-ritual gelap yang melibatkan darah manusia. Menurut buku itu, arwah-arwah para korban yang dibunuh dengan cara kejam di rumah ini tidak pernah tenang. Mereka terus meronta dalam penderitaan, mencari cara untuk membalas dendam. Buku itu juga mengungkapkan bahwa setiap kali ada orang yang tinggal di rumah tersebut, kutukan itu akan bangkit lagi. Arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya akan mencari cara untuk menguasai tubuh penghuni rumah dan menghidupkan kembali kekejaman yang telah terjadi di masa lalu. Semakin banyak orang yang mati dengan cara brutal, semakin kuat kutukan itu, dan tidak ada yang bisa menghentikan siklus ini kecuali dengan mengorbankan darah yang sama, sebuah pengorbanan besar. Anna merasa hatinya hampir terhenti saat membaca halaman terakhir buku itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Namun, satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengorbankan seseorang yang memiliki hubungan erat dengan rumah ini, dan itu berarti, Anna harus berhadapan dengan Dito. Saat Anna menutup buku itu, perasaan berat menekan dadanya. Ia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Suara langkah kaki, semakin berat dan dekat, mulai terdengar lagi di lorong. Dengan langkah cepat, Anna berlari menuju ruang bawah tanah rumah tersebut. Di sanalah, di balik dinding tua yang tersembunyi, ia menemukan sebuah altar yang digunakan oleh Raden Sungkawa untuk melakukan ritual-ritualnya. Di atas altar itu, terbaring sebuah pedang besar yang tampak sangat tua, seolah telah menghisap darah dari korban-korban sebelumnya. Pedang itu bukan hanya senjata, tetapi juga simbol dari kekuatan gelap yang menguasai rumah tersebut. Anna tahu bahwa hanya dengan mengorbankan darah yang tumpah di altar ini, kutukan itu dapat dihentikan, dan ia sadar bahwa itu berarti ia harus berhadapan dengan Dito. Ketika Anna kembali ke rumah, Dito menunggunya di ruang tamu. Matanya yang kosong menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu tahu, Anna," katanya dengan suara rendah dan penuh kebencian. "Kau tidak bisa menghindari nasibmu. Kita semua akan menjadi bagian dari mereka yang telah mati." Anna berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya terasa hancur. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat pedang yang terletak di atas meja. "Dito, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kita harus mengakhiri semuanya." Dito hanya tersenyum dingin. "Jika kamu membunuhku, kamu akan menjadi bagian dari mereka yang telah mati. Tidak ada jalan keluar, Anna. Mereka akan menguasai kita semua." Dengan keberanian yang tersisa, Anna mengangkat pedang itu tinggi-tinggi dan menusukkannya ke dalam tubuh Dito. Teriakan mengerikan mengisi ruangan, dan tubuh Dito terjatuh ke lantai. Namun, sebelum ia benar-benar mati, tubuh Dito mengeluarkan cahaya yang sangat terang, dan sosok bayangan muncul, membesar, dan seolah menelan semua yang ada di sekitarnya. Arwah-arwah yang terperangkap di dalam rumah itu kini akhirnya mendapatkan kedamaian mereka. Segala penderitaan yang mereka alami selama ini selesai, dan kutukan yang menghantui desa Gria Sungkawa pun akhirnya dihentikan. Rumah itu, yang dulu dipenuhi dengan teror, kini kembali sunyi. Tidak ada lagi langkah-langkah berat yang terdengar di lorong. Tidak ada lagi jeritan atau bisikan yang mengganggu. Namun, meskipun kutukan itu telah berakhir, Anna merasa bahwa ia telah kehilangan sebagian dari dirinya. Ia berdiri di tengah ruangan yang kosong, menangis dengan hati yang hancur, namun juga merasa lega. Teror itu telah berakhir, tapi harga yang harus ia bayar sangat besar. Ia telah kehilangan orang yang paling ia cintai, dan meskipun rumah itu kini aman,
Sepertinya tidak ada lagi tempat bagi Anna untuk kembali. Dengan tubuh gemetar, Anna melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, meninggalkan desa yang telah menjadi saksi bisu dari segala penderitaan. Namun, meskipun rumah itu sekarang kosong, Anna tahu bahwa tak ada yang benar-benar bisa melupakan kegelapan yang pernah ada di sana. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.